senyum gembira, lihat wajahku tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kesempatan ini saya akan membawakan renungan dengan tema tenang menghadapi hidup ini. Sejarah senantiasa berulang. Salomo pernah mengatakan bahwa di bawah matahari tidak ada sesuatu yang baru. Apa yang terjadi hari ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana menghadapi segala macam situasi dan kondisi zaman di mana kita dihadirkan Tuhan di dalamnya. Setiap orang punya dasar pijak, kiat, dan strategi menghadapi dan menjalani kehidupan ini. Sebagai umat Kristiani, kita punya dasar pijak Alkitab. Di dalamnya ada petunjuk jelas bagaimana menghadapi segala kondisi kehidupan. Apapun suasana hati dan keadaan di sekitar kita, Alkitab telah memberikan prinsip-prinsip dan contoh-contoh serta teladan-teladan bagi kita. Hidup manusia sering diumpamakan suatu perjalanan di lautan bebas. Berlayar, itulah kehidupan. Saat posisi perahu ada di lautan teduh, simfoni kehidupan mengalun indah, bak denting piano menggema di ruang megah raya. Mentari beranjak ke peraduannya di ufuk barat, melengkapi nikmatnya suatu jadwal kehidupan. Pukul 2 dini hari, kala kita sedang bercumbu dengan bunga-bunga kehidupan di alam mimpi, tiba-tiba episode beralih pada mimpi buruk. Di luar sana gelombang maha dahsyat sedang memporak-poranda ketenangan lautan. Kita pun terusik dan kedahsyatan malam mulai menyeruak ke dalam perahu kita. Panik, gerah, gelisah. Aduh, apa salah dan dosa saya? Mengapa begini? Mengapa begitu? Kita selalu mengadu kepada Sang Adikodrati, kepada Yang Ilahi. Sebagai insan Kristiani, kita tak mesti meminta gelombang itu dihilangkan sama sekali. Raib dari percaturan kehidupan. Justru disinilah kenikmatan rahmatnya. Konon ada sebuah festival lukisan. Titik penilaian ada pada lukisan mana yang paling tenang. Dari sekian banyak lukisan yang ikut babak penyisihan, akhirnya hanya ada 3 lukisan yang masuk babak final. Finalis pertama adalah lukisan dengan nomor urut undian 16. Menampilkan objek lukisan bahari. Laut begitu tenang. Awan berarakan dengan tertib. Tak ada riak ombak secuil pun dalam lukisan itu. Dan seorang bocah ingusan sedang tidur di dahan pohon di tepi pantai, tampak pulas. Finalis kedua dengan nomor undian 103 menampilkan karya lukisan flora dan fauna. Pohon beringin yang begitu rindang. Beberapa ekor burung bertengger di dahan. Di kaki pohon seekor kambing sedang menggesek tubuhnya yang gatal. Beberapa ekor ayam mengais ulat tak jauh dari pohon itu. Begitu tenang, menyenangkan. Namun ternyata kedua lukisan di atas tidak memenangkan festival ini. Yang keluar sebagai pemenang adalah sebuah lukisan mengerikan. Objek bahari digambarkan angin badai yang dahsyat menyapu lautan sampai ke tepian pantai. Kabut kelam bergelantungan di kaki langit. Gelombang setinggi 40 meter menghempaskan apa saja yang dilaluinya. Kengerian begitu nyata dalam lukisan ini. Tetapi ada satu sub-objek penentu kemenangan. Terlukislah sebuah batu karang. Pada batu karang ini ada celah yang di dalamnya bertengger seekor burung
yang sedang berlindung dari amukan badai nan dahsyat itu. Batu karang perlindungan. Dalam suasana yang seperti ini, nilai ketenangan menjadi begitu dominan. Batu karang itu memberikan perlindungan dan ketenangan pada burung tersebut. Demikianlah kita umat Kristiani ada perlindungan batu karang yang teguh. Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus Kristus? Pemazmur mengungkap rahasia ketenangan hidup. Dekat dengan Allah itulah kuncinya. Mazmur 62 ayat 2. Matius juga memberikan pernyataan yang serupa. Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mazmur 91 ayat 1, 2, dan 5a. Beginilah sabda Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Demikianlah renungan pada hari ini yang dapat kita ikuti pada channel televisi Gereja Indonesia dengan acara 10 menit bersama Pendeta Evanston Manopo Sarjana Teologia. Untuk itu, marilah kita menutup kegiatan ini di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang begitu indah, memberikan kepada kami kekuatan dan penghiburan di saat kami menghadapi segala kehidupan kami. Apapun yang akan kami alami hari ini, kami berserah dan berseru kepadamu, memohon perlindungan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kami, dan sesuai dengan firman-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami, tenang menghadapi hidup ini. Bersama Yesus kita akan menjadi orang-orang menang. Amin. Senyum gembira, lihat wajahku, tertawa riang, wajah berseri, hidupku telah bebaslah.